Halo teman-teman, jumpa lagi di episode dokumenter transportasi. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi berbasis rel yang sangat populer digunakan masyarakat di Jakarta. Terdapat 127 juta jumlah tenaga kerja di Indonesia. 9 juta dari jumlah tersebut merupakan pekerja yang berasal dari luar kota yang menempuh perjalanan bekerja yang berada di dalam kota. 4 juta diantaranya adalah pekerja Jakarta. Jutaan pekerja dari luar kota tersebut membutuhkan transit cepat. Kami memiliki 3 jenis kereta yang digunakan di Jakarta, yaitu MRT, KRL, dan LRT. MRT adalah sarana transportasi yang merupakan salah satu infrastruktur pembangunan terbesar di Jakarta. MRT beroperasi di jalur layang dan bawah tanah. Jalur pertama layanan MRT Jakarta mulai dioperasikan sejak tanggal 24 Maret 2019. MRT sangat diminati masyarakat karena sangat nyaman, biaya yang terjangkau, cepat, dan stasiun MRT dibuat mengikuti standar internasional. Lintasan MRT di Jakarta membentang 110,8 km yang terdiri dari koridor selatan utara sepanjang 23,8 km sebanyak 13 stasiun dan jalur lintasan timur barat sepanjang 87 km. Stasiunnya dilengkapi PSD dan setiap sisi di dalam stasiun MRT dilengkapi AC, terutama di stasiun bawah tanah. Sarana ini beroperasi 20 jam dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam yang membuat orang-orang tidak khawatir ketika mereka harus pulang malam. Waktu tempuh dari stasiun ujung utara ke stasiun ujung selatan hanya kurang dari setengah jam yang biasanya ditempuh 1,5 jam jika menggunakan kendaraan pribadi. Kereta akan datang setiap 5 menit sekali di jam sibuk dan 10 menit sekali di jam biasa. MRT mampu mengangkut 1.900 orang dengan 6 rangkaian gerbong kereta. Di setiap gerbong tersedia 50 kursi penumpang dan juga kapasitas gerbong yang bisa mencapai setidaknya 150 penumpang berdiri atau hingga 325 penumpang ketika penuh. Kabin MRT sangat mewah dan nyaman karena seluruhnya dilengkapi AC dan sangat bersih dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Tarif MRT adalah Rp10.000 per 10 km dan tarif minimum ke stasiun berikutnya adalah Rp3.000 dengan tarif maksimalnya adalah Rp14.000. Sistem pembayaran MRT menggunakan kartu elektronik yang bisa didapatkan di setiap stasiun MRT. Sarana transportasi berikutnya adalah KRL. KRL adalah kereta rel listrik yang beroperasi di trem layang dan atas tanah. Kereta ini merupakan transportasi yang sudah lama di Indonesia dan menjangkau jarak yang cukup jauh. Jakarta merupakan pusat perkantoran dan perniagaan, sehingga menjadi pusat berkumpulnya para pekerja dan pebisnis dari berbagai area. KRL ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di luar area Jakarta namun mereka bekerja di Jakarta. Tarif KRL terhitung 25 km pertama dan akan berubah pada 10 km berikutnya. Kabin KRL sepenuhnya sudah dilengkapi AC dan beberapa kursi yang saling berhadapan. Seringnya, sarana ini super padat di jam sibuk dan lagi-lagi penumpang harus rela berdesakan karena tidak ada pilihan lain bagi orang yang harus sampai tepat waktu di tempat kerjanya. Area yang dicakup oleh KRL meliputi area Jabodetabek. Pemandangan yang dilihat jika menggunakan sarana ini cukup berbeda dengan MRT. Karena jalur yang dilewati moda ini sebagian merupakan jalur yang melewati pemukiman warga dan jalan raya dengan beberapa palang pintu yang menjaga kendaraan lain supaya tidak masuk saat kereta lewat. Sistem pembayaran sarana ini menggunakan kartu elektronik. Penumpang dapat menyetor Rp10.000 ke counter tiket dan mereka akan mendapatkan kartu elektronik yang dapat dikembalikan pada hari yang sama untuk mendapatkan kembali saldonya. Satu lagi yang baru di Jakarta adalah kereta yang biasa disebut LRT. Pembangunan trayek LRT belum sepenuhnya selesai, namun sudah ada sebagian yang sudah beroperasi. LRT beroperasi hanya di jalur layang saja. Sarana ini hanya mampu membawa penumpang dengan kapasitas 257 orang saja, terdiri dari 4 gerbong pada tiap rangkaian keretanya. LRT memiliki jumlah penumpang paling sedikit maksimal 600-an orang setiap harinya, dan dapat membawa hingga 360.000 orang. Tarif LRT adalah Rp5.000 flat untuk sekali perjalanan. Jam operasionalnya sama dengan MRT dan kehadirannya diperkirakan akan mengalihkan pengguna Transjakarta. Sistem pembayarannya tidak berbeda dengan jenis kereta lainnya, yaitu pembayaran non-tunai atau dengan uang elektronik. Jika kalian ingin datang ke Jakarta, jangan khawatir untuk merogoh kantong terlalu dalam, karena transportasinya sangat murah, aman, dan cepat.